Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi bareng sama Arin Bula Jawa. Dan kali ini Arin punya bintang tamu yang sangat spesial, yaitu yang sudah sangat familiar tentunya di kalangan pemudi di kaum Nahdien. Nah, siapa dia? Pastinya sudah sangat kenal sekali, khususnya untuk anggota Fatayat seluruh Kabupaten Banyumas dan sekitarnya. Beliau adalah sahabat Eva Lutfiarti Hasanah, Ketua Pimpinan Cabang Fatayat NU Kabupaten Banyumas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Bisa Arin. panggil Mbak atau sahabat ya? Wah, terserah aja. Sahabat mungkin ya? Sahabat, oke. Sahabat ya Mbak, apa kabar ini? Baik, alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah semakin segar ya. Alhamdulillah Dengan semakin nuansa. segar dan semakin berbobot. Betul pastinya, dan dengan nuansa-nuansa hijau seperti ini segar sekali, sejuk sekali di pandang mata ini Bapak. Tentu, hijau itu menyejukkan. Hijau itu menyejukkan pastinya. Nah Bapak, sebelum ngobrol lebih jauh ini, penasaran kan Bapak sebagai pucuk pimpinan di Fatayat NU Kabupaten Banyumas, ujung tombak pastinya nih. Tapi orang-orang pasti tentunya walaupun sudah sangat familiar dengan nama Fatayat, masih perlu diperjelas lagi sebenarnya Fatayat itu apa dan bagaimana ini menurut Mbak Eva? Baik, Fatayat merupakan salah satu badan otonom NU yang berbasis usia, yang anggotanya perempuan muda usia 20 sampai 45 tahun. Ibu-ibu muda nih namanya. Ibu-ibu muda, Mahmud cantik. Mahmud cantik. Betul sekali. Nah itu. Kemudian untuk Mbak Eva sendiri berarti sudah berapa periode atau dari periode tahun berapa sampai berapa? Sebetulnya kalau saya aktif di Fatayat itu sudah sejak lama ya. Sejak saya IPPNU, begitu selesai saya sudah mulai gabung ikut-ikutan gitulah di Fatayat. Nah, untuk ke periode kepengurusan saya tahun ini, periode ini masa hikmat 2018-2023. Berarti satu periode 5 tahun untuk pimpinan cabang. Oke, dan selama 5 tahun itu kalau boleh tahu ini capaiannya secara garis besarnya itu apa aja nih Pak? Kalau capaian selama 5 tahun, insya Allah sudah banyak ya, sudah banyak capaian. Ada beberapa program yang di awal ini menjadi fokus program kerja periode 2018-2023, yaitu ada penguatan kapasitas kelembagaan, ada penguatan organisasi, penguatan kapasitas jamaah. Lantas target saya yang berikutnya yaitu pemberdayaan ekonomi dan kemandirian organisasi. Oke, bagus sekali itu garis besarnya. Dan boleh dikasih contoh nggak sih program kerja itu apa aja kemarin yang sudah dicapai? Nah, dari garis besar program itu kami telah berupaya melaksanakan berbagai kegiatan, tentu dengan menjalin komunikasi dengan berbagai pihak dan stakeholder gitu ya. Antara lain kami mencoba untuk memberdayakan ibu-ibu nih yang biasa sen kanan belok kiri begitu ya, agar mereka ketika di lalu lintas ini dapat aman gitu. Betul. Demi keselamatan mereka, mau kita mengadakan kegiatan safety reading kerjasama dengan Polres Banyumas gitu, Satlantas Polres Banyumas, yang waktu itu diikuti 200 peserta, dilanjutkan dengan pembuatan SIM. Itu se-Kabupaten Banyumas? Itu se-Kabupaten Banyumas. Selain itu, dalam rangka pemberdayaan ekonomi anggota, kami juga mengadakan berbagai upaya kerjasama pelatihan life skill, antara lain dengan BDI, yaitu Balai Diklat Industri Jakarta, Kementerian Perindustrian. Ini pelatihan membatik 3-in-1 yang dilaksanakan selama kurang lebih 20 hari, 100 peserta. Lalu kami juga belum lama ini mengadakan pelatihan peningkatan kapasitas kelembagaan dan juga pelatihan life skill di 113 titik pimpinan ranting dan PAC, anggarannya dari Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah. Ini melalui aspirasinya teman kita Pak Syarif Abdillah gitu, anggota DPRD Provinsi dari fraksi PKB. Alhamdulillah, itu
secara garis besar contohnya seperti itu ya. Iya. Kemudian ya selama 5 tahun dengan program kerja sebegitu banyaknya, dengan dukungan support dari seluruh pengurus pastinya dan juga pihak-pihak terkait, kira-kira prestasi-prestasi apa sih yang atau yang sudah tercapai, capaian-capaian apa yang mungkin bisa di-share ke publik ini? Mungkin di sini nanti banyak banget. Capaian-capaiannya antara lain kalau tentang kemandirian organisasi, kita sudah berupaya agar selama biasanya yang namanya organisasi yang dananya dari anggota itu setiap kegiatan kita ngedarin proposal. Nah, selama 5 tahun periode saya ini, insya Allah saya sudah berhasil mengurangi proposal berjalan ya. Biasanya mengurangi proposal ya, kita, dana. ya. Jadi ada usaha-usaha yang dilakukan oleh bidang ekonomi, antara lain ada distribusi garam tuh, walaupun kecil rupanya garam, tetapi ini kalau dikelola dengan baik lumayan juga ini untuk income organisasi begitu, dari PAC, dari PC, PAC bahkan sampai ke ranting. Selain itu juga untuk atribut dan lain-lain ini dikelola oleh bidang ekonomi dan ada pengelolanya sendiri PIN begitu. Ini juga lumayan bisa untuk income organisasi sehingga mengurangi mengedarkan proposal di setiap kegiatan kita. Nah, banyak hal yang telah kami lakukan karena Fatayat ini adalah organisasi keagamaan ya, organisasi sosial keagamaan yang fokus programnya adalah pemberdayaan perempuan. Tentu ada hal-hal yang yang kami lakukan dalam rangka mensupport perempuan-perempuan anggota Fatayat ini agar anggota Fatayat ini mampu berperan sebagai Madrasatul Ula, ibu yang mampu mendidik putra-putrinya. Harapannya ketika Fatayat mampu mendidik putra-putrinya, maka akan lahir generasi yang mampu memegang tongkat estafet kepemimpinan negeri ini. Selain itu kami juga memegang betul yang namanya dakwah Islam yang rahmatan lil alamin. Di sini kami di Fatayat ini betul-betul care dengan perbedaan gitu. Toleransi kami itu, saya mencoba menumbuhkan toleransi yang tinggi baik antara sesama kami maupun di luar kami begitu ya, di luar Islam itu artinya gitu. Kami menjalin kerjasama dengan wanita Katolik. Bentuknya yaitu pelatihan menulis. Lalu setelah itu kami tuangkan dalam bentuk real pembuatan buku Mama Kecurhat. Mama Kecurhat? Iya. Itu isinya curhatan emak-emak. Jadi biar curhatan emak-emak ini tidak menjadi ribah yang mubah. Betul. Maka biar positif hasilnya, maka dibukukan dalam buku Mama Kecurhat. Nah, proses pembuatan buku ini tentu tidak butuh komunikasi dengan berbagai pihak. Alhamdulillah kami mendapat dorongan banyak tokoh, termasuk Ketua FPAUB Pak Dr. Kiai Haji Rokib, dosen Rektor UIN Purwokerto, beliau juga sangat mensupport. Ini kita lakukan, kita jalin kerjasama selain dengan WKRI juga launching bukunya ini karena waktu itu masa pandemi ya. Jadi kami kerjasama dengan Sanggar Prativi Jakarta. Sampai ke tes nasional ya gitu ya. Iya, ini dalam dalam forum istilahnya kayak ini kalau radio itu kan biasanya ada pendengar fans radio. Iya, fans radio gitulah. Masya Allah. Jadi ternyata berfatayat itu tidak hanya kita diajak ngaji, ya kan, concern di bidang religius saja, tapi beragam lintas sektor. Ada ekonomi tadi diberdayakan, jadi tidak hanya memberatkan anggota dengan menarik dana, tapi mereka juga diberdayakan, dilatih untuk berdaya mandiri secara finansial, penguatan organisasinya juga, sosial, budaya, jurnalisme juga tadi diajarkan. Iya, jurnalisme, bahkan dengan kita juga ada pelatihan jurnalistik gitu ya. Betul. Secara khusus ada gitu. Waktu itu mentornya kalau nggak salah ada Pak Jito, ada Pak Santo gitu ya. Selain itu kita juga
apa ya namanya, mengadakan pelatihan digital marketing juga. Digital marketing Ini itu ilmu yang apa ya, saat ini memang sangat-sangat dibutuhkan. iya. Nah, ini kerjasama dengan Amikom. Iya, jadi narasumbernya banyak dari dosen-dosen Amikom Purwokerto. Luar biasa. Iya betul. Selain itu juga kita kerjasama dengan LPPM Unsut itu ya. Waktu itu kita ada kegiatan membuat olahan pangan berbasis umbi-umbian. Iya, jadi memanfaatkan potensi lokal. Harapannya teman-teman Fatayat ini punya keterampilan mengolah aneka pangan yang bisa dikemas dengan cantik dan mempunyai nilai ekonomis, itu seperti itu. Menaikkan kembali juga UMKM ya. Iya, betul. Sebenarnya sangat kompleks ya, luar biasa sekali dan beragam. Itu multi sebenarnya, itu beragam, tidak hanya kita sekali lagi tidak hanya diajari hanya untuk ngajinya dapat, dakwahnya dapat, kemudian ilmu di bidang umum pun kita juga dapat semuanya. Luar biasa, benar sekali. Benar kalau seorang ibu muda itu memutuskan untuk fatayatan, melahirkan generasi yang terdidik. Kalau generasinya sudah terdidik, insya Allah nanti juga bangsa, agama juga akan maju ya Mbak. Dan satu hal yang mungkin ini adalah pencapaian yang bagi kami juga butuh energi begitu ya. Dari 145 ranting ketika saya mulai menjabat ini, kemudian 17 pimpinan anak cabang, sekarang alhamdulillah sudah di 27 kecamatan ini sudah ada kepengurusannya. Ada seluruh kecamatan di Kabupaten Banyumas. Jadi jumlahnya sekarang 27 pimpinan anak cabang dan 308 pimpinan ranting. Semuanya aktif. Tentu ini hal yang patut kita syukuri sebagai keberhasilan bersama tentunya. Dan ini tentu menjadi motivasi tersendiri bagi teman-teman agar terus aktif menggiatkan roda organisasi agar bisa bermanfaat bagi masyarakat secara luas. Itu seperti itu. Luar biasa, itu sebenarnya tidak mudah. Menghidupkan satu ranting saja itu butuh effort yang luar biasa. Betul. Sekarang sudah tercapai lebih dari 300 dan seluruh PAC maupun ranting se-Kabupaten Banyumas hidup semua. 150% lah kita. Matematis suri atau iya, sekarang alhamdulillah dari ranting 27 kecamatan dan 108 ranting itu semuanya aktif. Itu alhamdulillah. Satu periode ini. Masya Allah. Keren sekali Mbak. Nah, dengar-dengar ini saya dapat bocoran dari salah satu sumber gitu bahwa wah ini pimpinan cabang sedang mendirikan kantor loh, sekretariat. Penasaran, boleh diceritakan sedikit? Baik, jadi di awal kepengurusan saya ini saya agak berpikir out of the box gitu ya. Jadi segala sesuatu yang sekiranya itu mungkin sulit untuk dicapai, tetapi kita mencoba menggapai mimpi gitu. Menggapai mimpi, karena tempat ngumpul itu menurut saya kita butuh tempat yang representatif, butuh tempat yang nyaman untuk berkomunikasi, untuk musyawarah begitu, koordinasi, sharing dan lain sebagainya. Maka kita mencoba untuk membuat gedung serbaguna Fatayat itu. Gedung serbaguna Fatayat. Alhamdulillah dari awal niat itu kita ngumpulin, padahal kita belum tahu tempatnya mau di mana karena tanahnya juga belum ada begitu kan. Dan banyak pihak yang merasa mampu begitu. Tetapi saya bismillah, saya yakin mampu gitu kan. Jadi alhamdulillah sekarang sudah ada yang wakaf, Ibu Rili Windiasih dari Unsut. Beliau wakaf tanah di Karangklesem, kemudian sekarang sudah sedang dibangun dan sudah 75% pembangunannya, insya Allah lantai 2, tetapi kami prioritaskan untuk selesai di lantai 1 terlebih dahulu, biar nanti lantai 2 jadi PR kepengurusan yang berikutnya. Oke, Mbak Eva. Tadi sudah ngobrol banyak banget tentang program kerja, apa yang sudah tercapai, kemudian bagaimana Fatayat cabang Banyumas di bawah kepemimpinannya Panjenengan itu berhasil dan sukses menghidupkan seluruh ranting dan PAC. Itu capaian yang sulit untuk ditandingi menurut saya. Nah, pengen tahu ini, karena sebentar lagi kan ini seperti yang Panjenengan tadi bilang, PR untuk periode selanjutnya. Berarti mungkin periode Panjenengan ini sudah hampir berakhir. Harapannya apa nih untuk Fatayat kedepannya nih, kalau boleh tahu, sepeninggal Panjenengan nanti dalam tanda kutip lengser
dari kursi ketua Prapon ya. PC. Betul. Baik, harapan saya untuk Fatayat ke depan, yang pertama, ayo jadikan Fatayat NU sebagai madrasah, sebagai tempat kita mengasah kemampuan kita untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi dan menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama. Motivasi berfatayat khairun nas anfa'uhum linnas. Seseorang itu akan menjadi baik ketika dia mampu memberikan kebaikan kepada orang lain. Nah, ini tujuan kita berfatayat. Jadi di fatayat ini sebagai madrasah. Madrasah di mana kita di situ ditempa, ibaratnya kawah candra di mukanya perempuan, agar perempuan ini dapat terus survive dalam setiap keadaan dan mampu menjalankan perannya, baik ketika dia berperan dalam ranah domestik sebagai ibu bagi putra-putrinya dan sebagai istri dari suaminya, maupun ketika seorang perempuan ini harus mampu berperan di ranah sosial, ketika dia harus berkontribusi memberikan hal-hal yang positif bagi masyarakat dan teman-teman perempuan yang lain. Itu seperti itu. Kemudian Fatayat ini adalah organisasi sosial keagamaan yang tentu kita harus punya prinsip ya. Harus punya prinsip. Prinsip saya itu kita dimanapun kita harus punya karakter yang baik. Tidak bagaikan air di daun talas yang bisa diajak ke sana kemari begitu tanpa pendirian yang jelas itu. Itu satu. Selanjutnya dalam menjalankan roda organisasi tentu tidak ada yang dapat kita jadikan contoh selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketika beliau telah memberikan contoh yang banyak kepada kita, suri tauladan kepada kita, baik dalam hal memimpin maupun ketika beliau ini memanusiakan manusia. Betapa Rasulullah ini seorang pemimpin yang sudah mengangkat harkat, derajat dan martabat perempuan. Maka sebagai perempuan kita juga harus saling menopang satu sama lain agar perempuan ini betul-betul diberi kemerdekaan dan setara tanpa ada bias gender di sini dan mendapatkan perlakuan yang adil baik dalam ranah hukum maupun dalam kehidupan yang lain. Itu seperti itu. Jadi di Fatayat kita dibekali untuk mampu menjadi pribadi yang adaptif ya dalam setiap situasi dan pastinya bisa menjawab tantangan maupun kebutuhan zaman. Iya, dan satu hal yang ini perlu menjadi pola pikir kita bersama, yaitu al-muhafadzatu ala qadimis sholih wal ahdu bil jadidil aslah. Jadi memegang nilai-nilai lama yang baik, melestarikan nilai-nilai lama yang baik dan mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik. Melestarikan nilai-nilai lama yang baik antara lain amaliyah nahdiyah, kemudian fikroh nahdiyah, cara berpikir ala Nahdlatul Ulama yang toleran, moderat. Ini harus kita kembangkan betul dalam sikap keagamaan kita sehari-hari itu seperti itu. Mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik, tentu kita tidak bisa menutup mata kalau sekarang ini perkembangan zaman sudah cepat sekali berubah. Maka seorang perempuan, seorang ibu juga tidak boleh ketinggalan zaman. Harus mampu mengadaptasi semuanya dengan merespon semuanya dengan cepat, tepat gitu. Agar apa? Agar bisa membentengi dirinya, putra-putrinya, dan juga agar itu lagi, sekali lagi, agar kita tetap bisa survive dimanapun dalam kondisi dan situasi yang seperti apapun. Luar biasa, Masya Allah, mulia banget. Misi-misi dari Fatayat itu sendiri, terutama di Kabupaten Banyumas. Nah, Mbak Eva, terakhir, agenda terdekat. Bisa dibilang ini agenda paripurna panjenengan, agenda puncak dan pengabdian terakhir panjenengan khususnya sebagai ketua pimpinan cabang Fatayat NU Kabupaten Banyumas. Ngobrolin soal konpercap nih, kalau boleh tahu diceritakan sedikit kapan, di mana dan sejauh ini prosesnya sudah sampai. Oke. Kita akan menyelenggarakan konferensi cabang. Konferensi cabang itu merupakan permusyawaratan tertinggi di tingkat
cabang di kabupaten ini, di mana dalam konferensi cabang nanti kami kepengurusan masa khidmat 2018-2023 akan dievaluasi ya kinerjanya itu seperti itu, dan ini kami akan memberikan pertanggungjawaban terhadap amanah yang sudah diberikan kepada kami. Konferensi akan dilaksanakan besok hari Ahad tanggal 30 Juli 2023, tinggal menghitung hari. Tempatnya di Madrasah Aliyah Negeri Banyumas. Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyumas. Itu seperti itu. Mohon doanya, mudah-mudahan acara konfercap dapat berjalan dengan baik, dan ini juga sebagai ajang pesta demokrasinya kami. Mudah-mudahan kami tetap dapat menjaga nilai-nilai kefatayatan, ya, artinya nilai-nilai kefatayatan, meski di sini nanti ada sedikit ibaratnya persaingan mungkin antar kader gitu kan untuk mewujudkan apa yang dicita-citakannya, tetapi harapan saya setelahnya nanti akan menyatu kembali ketika nanti terpilih seorang pemimpin, maka pemimpin yang terpilih itu akan disupport oleh semuanya. Meskipun sekarang memang dinamikanya harus saling bersaing mendapatkan suara, itu seperti itu. Iya. Jadi slogan-slogan yang selama ini selalu kami sampaikan, siapa kita? Fatayat NU gitu ya. Fatayat NU satu komando. Fatayat Jateng gesit gitu ya. Fatayat gesit sehat, aktif, produktif. Fatayat Banyumas siap berkhidmat menebar manfaat. Tentu ini bukan hanya sekedar slogan, tetapi harapannya slogan-slogan ini nanti akan membentuk menjadi membentuk secara otomatis nih pada diri kader, agar kader-kader Fatayat ini betul-betul menjadi kader-kader yang produktif, yang berakhlakul karimah. Sesuai dengan tema konferensi kita, perempuan berdaya dan berakhlakul karimah. Perempuan berdaya dan berakhlakul karimah. Dan tentunya militan juga. Oh, kalau berdaya otomatis militan, iya. Kalau sudah berdaya otomatis mempunyai militansi yang tinggi. Di satu tema ini. Iya. Oke. Terakhir Mbak Eva, ini harapan pesan-kesan untuk seluruh anggota Fatayat yang ada di Kabupaten Banyumas. Pesan saya terhadap seluruh anggota Fatayat se-Kabupaten Banyumas, sebelum saya menyampaikan pesan dan kesan ya. Yang pertama, terima kasih sekali anggota Fatayat dan Fatayat NU Banyumas telah memberi banyak sekali ilmu dan pengalaman kepada saya selama saya membersamai sahabat-sahabat semuanya. Banyak hal yang membuat saya menjadi lebih termotivasi lagi untuk lebih mampu lagi gitu ya, lebih mampu lagi membekali diri agar bisa bermanfaat bagi banyak orang. Banyak hal yang dapat kita temui ketika kita turun ke lapisan masyarakat terbawah. Banyak masyarakat yang ternyata masih harus kita support betul, entah itu harus diberdayakan ekonominya, entah itu harus diberdayakan pengetahuannya, bagaimana cara menjalin komunikasi dengan keluarganya sehingga dapat membina hubungan keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, yang tentu ini akan berpengaruh pada proses tumbuh kembangnya anak. Betapa persoalan-persoalan di masyarakat tentang angka perceraian yang sekarang meningkat, kemudian kasus stunting, kasus pernikahan anak, ini menjadi PR bagi Fatayat semuanya, karena ini adalah PR-nya ibu-ibu. Ya, PR-nya ibu-ibu. Bukan berarti bapak-bapaknya lepas tanggung jawab, tetapi ini PR kita semua, dan saya yakin ketika Fatayat sudah punya sikap yang sama, punya pola pikir yang sama untuk menuntaskan persoalan-persoalan ini, maka kita akan termotivasi untuk terus mengedukasi masyarakat agar persoalan-persoalan yang tadi saya sebutkan dapat teratasi dengan baik. Sahabat-sahabat,
Mari kita teguhkan niat berkhidmat dalam wadah Fatayat Nahdlatul Ulama dalam rangka li'ila'i kalimatillah. Sebagai khalifah fil ard, tentu kita punya tanggung jawab yang sama. Tanggung jawab pribadi kita kepada Tuhan kita dan tanggung jawab sosial dalam hubungannya hablum minannas. Maka mari teman-teman jangan pernah merasa lelah berfatayat. Terus bersemangat, kuatkan tekad, insya Allah kita dalam jalur organisasi yang penuh dengan keberkahan. Amin ya robbal alamin. Terakhir, saya mohon maaf apabila selama kepengurusan saya banyak hal yang mungkin tidak berkenan di hati sahabat-sahabat semuanya. Sekali lagi itu semata-mata karena ibaratnya keterbatasan saya gitu, keterbatasan saya sebagai seorang manusia. Tetapi yang terpenting insya Allah saya telah berusaha semaksimal mungkin menjalankan amanah yang sahabat-sahabat berikan untuk memimpin Fatayat periode 2018-2023. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih juga kepada banyak pihak yang sudah membantu saya baik itu membantu menjadi teman diskusi ataupun mensupport dengan motivasi dan juga memberikan bantuan-bantuan lain ya, entah itu berupa dana dan lain sebagainya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, teriring doa, jazakumullah khairan kasir, jazakumullah ahsanal jaza. Demikian. Terima kasih waktunya Mbak Eva. Sukses selalu, punya doa untuk Mbak Eva, semoga sukses. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Semangat selalu. Amin. Bismillah. Bisa menebar manfaat dan inspirasi untuk banyak pihak, terutama para anggota Fatayat di seluruh Kabupaten Banyumas pastinya. Kami cuma terima kasih selagi Mbak Eva. Terima kasih Mbak Arin. Terima kasih.